Maaf Bu, nggak ada suaranya Ibu sekarang. Hanya slide-nya bergeser. Kalau di ruang Zoom Mas Adit mungkin ada suaranya nggak Mas di sana? Suaranya tidak terdengar, Bu. Tes tes kalau sekarang Sekarang terdengar, Iya. Prof. Sekarang sudah Ya, terkenal, terdengar Ibu. ya sudah tes terdengar, halo Prof. Halo, iya. ya suara Sudah saya sudah terdengar, Prof. terdengar ya tapi Sudah, kok Prof. nggak menggema ya emang begini ya kayaknya Tadi apa dari Pak? awal tidak terdengar Prof. Jadi kami kira belum mulai. Yang pas mulai slide Prof. Terima kasih. Ya halo Bis. Halo, iya, oh Prof. ya Terdengar, Prof, suaranya. oke sudah oke ya mungkin saya ulang lagi ya terkait dengan judul ada apa sih dengan judul ini gitu ya kenapa kok kita judul ini dengan baik ketika kita ingin mempublikasikan hasil kajian literatur kita ataupun hasil penelitian kita. Ternyata memang judul ini menjadi filter awal bagi kita sendiri untuk memilih jurnal apa sih gitu ya yang akan kita ikuti gitu, yang akan kita coba submit gitu ya. Dan bagi editor, judul ini merupakan filter juga gitu dalam menilai apakah memang manuskrip kita ini layak untuk dilanjutkan ke tahap setelahnya gitu, ke tahap selanjutnya. Karena memang judul ini mencerminkan apa yang kita lakukan, ya summary terhadap hasil penelitian kita dan juga cerminan terhadap apakah memang kita memiliki finding yang cukup menarik gitu, finding yang cukup signifikan untuk bisa di-share ke orang lain atau ke peneliti lain, ya. Nah, kemudian yang baik dari judul ini juga bisa memberikan kesempatan untuk paper kita nantinya dilihat oleh orang lain. Ya, dilihat bisa dicari dengan mudah ditangkap gitu ya tentunya melalui mesin pencari gitu ya. Jadi ada keyword-keyword yang ada di dalam judul kita, variabel-variabel yang kita masukkan di dalam judul kita yang tepat sasaran sehingga ketika kita memberikan judul dengan struktur yang baik, ya sesuai dengan karakteristik judul yang efektif, maka akan lebih mudah manuskrip kita atau paper kita yang sudah publish itu dilihat oleh orang lain. Tentunya kalau seperti ini berarti kan ada kesempatan paper kita ini paling tidak gitu ya dibaca oleh orang lain atau sampai disitasi ya bahkan ya. Jadi judul ini merupakan salah satu faktor yang bisa meningkatkan sitasi bagi para peneliti karena biasanya para peneliti itu target kenapa dia akan mempublikasikan penelitiannya ke jurnal-jurnal internasional yang berimpact faktor adalah untuk meningkatkan sitasi salah satunya. Jadi kalau sitasinya meningkat artinya penelitian kita ini sudah terbaca oleh orang lain dan menjadi mungkin kalau hanya sampai terbaca saja itu ya jadi rujukan ya gitu ya. Kita harapannya kan bisa dirujuk. Artinya secara akademiknya penelitian kita ini bisa dipercaya oleh orang lain gitu ya. Mungkin kalau kita menganalisis data kita secara statistik gitu ya, kita kan ada penilaian terhadap power gitu ya. 5% 0,5 gitu ya. Itu kan sebetulnya kepercayaan untuk melihat apakah data kita ini bisa dipercaya secara signifikan. Gitu. Demikian juga dengan sitasi. Jadi dengan adanya sitasi, peningkatan sitasi, maka kita bisa yakin bahwa penelitian kita ini memang eh, dapat diterima dengan baik oleh peneliti lain dan menentukan. Nah, itu ternyata bisa oleh judul yang kita gitu ya. Jadi kalau judulnya nggak menarik meskipun isinya gitu ya hasil penelitiannya luar biasa bagusnya ya nggak akan terbaca sama orang ya karena memang judul ini menjadi filter awal tadi gitu ya. Nah kemudian eh terkait dengan apa saja sih sebetulnya yang harus ada gitu ya atau faktor-faktor apa saja atau elemen-elemen apa saja yang bisa menentukan bahwa judul yang kita susun ini cukup baik gitu ya cukup kuat memberikan impact terhadap paper kita. Jadi satu artikel yang baik itu memang sedapat mungkin memiliki judul yang informatif kemudian menarik ya bisa menarik para pembaca
pada akhirnya membuka paper kita. Karena terkadang kan kita ketika mencari satu paper yang kita inginkan, kita memasukkan satu keyword gitu ya, kita kan lihat judul dulu kan. Kalau dari judulnya nggak menarik ya kita juga nggak akan mau baca gitu ya. Atau misalnya kita sudah membuka nih, ternyata judulnya kok judulnya begini gitu ya, tapi ternyata isinya tidak sesuai, itu juga tidak akan tidak akan menjadi hasil penelitian yang nantinya akan dilihat kembali. Artinya ke depannya mungkin ketika paper kita dilihat lagi oleh orang lain atau misalnya paper kita yang lain dilihat oleh peneliti lain, mungkin peneliti lain itu tidak akan kesempatan untuk membukanya menjadi menurun. Jadi dampaknya itu bisa lebih panjang lagi gitu ya, karena udah image awal ketika melihat paper kita demikian, ke depannya mungkin akan seperti itu seterusnya. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat memang judul itu sedapat mungkin ringkas, padat, jelas gitu ya. Tapi seperti apa sih ringkas, padat, dan jelas itu gitu kan ya. Nah, ini yang akan kita lihat nanti seperti apa. Dan saya pun akan memberikan beberapa contoh gitu ya, bagaimana judul-judul yang baik sesuai dengan karakteristiknya gitu ya, supaya kita nanti bisa sama-sama menilai sendiri gitu ya, mungkin terhadap manuskrip-manuskrip yang sudah pernah kita susun gitu, yang mungkin kita sudah punya cadangan draft gitu ya untuk kita submit, itu menjadi tools kita gitu ya untuk mencoba menilai bersama gitu dengan peer kita seperti apa. eh Kalau kita lihat secara ringkasnya gitu ya, judul yang baik harus memiliki elemen-elemen seperti ini. Jadi ringkas gitu ya, padat, jelas, informatif, kemudian keyword yang mudah yang mudah dicari gitu ya. Kemudian atribut-atribut nih, terutama untuk yang bidang farmasi klinis nih, biasanya kan banyak atribut dari penelitiannya ya berupa variabel-variabel dependen, independen, ini bisa dimasukkan ke dalam judul. Ini juga bisa menjadi salah satu elemen yang cukup menentukan apakah memang satu judul kita itu menarik atau tidak. Kemudian tipe ya, mungkin di sini ada deklaratif, ada deskriptif. Ini kan sebetulnya tipe-tipe dari judul. Yang banyak memang digunakan adalah yang deklaratif ataupun yang deskriptif. Kalau deklaratif ini judul yang membuat apa ya? Dia menampilkan main finding dia apa, gitu. Major finding dia apa? Itu deklaratif title. Kalau yang deskriptif title, dia lebih menunjukkan result dia seperti apa sih gitu. Ya sebetulnya kan ya tipis-tipis lah ini ya bedanya ya. Tetapi ternyata cara menuliskannya ini bisa membedakan antara result sama finding. Gitu ya. Jadi kalau finding itu ya kesannya conclusion gitu ya dari result kita. Tapi kalau yang deskriptif ini betul-betul result yang signifikan yang dimunculkan. Meskipun ketika kita membaca itu ada result yang lain gitu. Itu kan kadang kita membaca seperti itu ya. Tapi dia tidak ditonjolkan di dalam judul gitu ya. Nah kemudian sedapat mungkin kita menghindari judul yang cukup panjang. Jadi judul yang efektif itu ya lebih kurang ada 10 hingga 15 kata. Ya, mungkin agak beda ya dengan tesis, dengan disertasi ya, yang karena sedapat mungkin spesifik gitu ya. Tetapi kalau di judul, kalau semakin panjang itu menjadi tidak menarik sebetulnya. Karena pasti penyusunan kalimatnya pun, kata demi katanya atau frase-frasenya itu biasanya akan lebih kompleks. Justru jadi lebih membingungkan para pembaca gitu ya, membingungkan, sulit untuk dimengerti ini message-nya apa sih sebetulnya gitu ya. Jadi dihindari judul yang panjang. Kemudian dihindari juga judul-judul yang mengandung banyak sekali singkatan-singkatan gitu ya. Terkadang kan kita karena nggak muat nih gitu ya, saking banyaknya yang ingin disampaikan di judul gitu ya. Jadinya kita singkat-singkat nih. Waduh, ini kalau bisa tidak seperti itu ya. Jadi dihindari penggunaan singkatan. Kemudian juga dihindari penggunaan karakter-karakter yang non alfanumerik, ini juga jangan sampai ada simbol-simbol gitu ya di dalam judul. Jadi harus betul-betul walaupun dia singkat tapi jelas gitu ya. Jadi kejelasannya ini kalau bisa memang menjadi satu fokus kita dalam membuat satu judul. Dan jangan lupa kita perhatikan tense-nya, tenses ya atau struktur kalimatnya gitu ya. Kita menggunakan tenses apa nih gitu. Jadi kalau bisa satu judul yang baik itu menggunakan yang aktif
bukan yang pasif. Mungkin beda dengan protokol gitu ya. Kalau metode kan kalau sedapat mungkin yang pasif gitu ya. Tapi kalau judul sedapat mungkin yang aktif. Jadi memang bisa menjurus ke arah deklaratif atau pernyataan lah gitu ya. Nah, ini kira-kira elemen-elemen yang cukup apa ya untuk bisa menyusun satu judul dengan baik gitu ya. Nah, ini sebetulnya apa namanya, elemen-elemen ini tidak akan kita temui hanya dari salah satu jurnal terkait dengan publikasi atau terkait dengan bagaimana sih cara kita membuat satu manuskrip yang baik, atau lebih spesifik lagi bagaimana cara kita menyusun title yang baik gitu ya. Tapi ini merupakan kumpulan-kumpulan dari beberapa argumen-argumentasi para peneliti linguistik gitu ya untuk publikasi. Jadi ini sudah coba saya rangkum gitu ya dari jurnal-jurnal yang ada. Oke, ini kira-kira impact-nya yang kita bisa lihat ya. Misalnya salah satunya kalau kita dapat membuat satu judul yang ringkas, padat ya, jelas, spesifik, itu bisa meningkatkan atau improve terhadap clarity-nya, kejelasan dan pemahaman dari pembaca yang melihat pertama kali judul kita ya. Kemudian yang lain juga ada summary-nya di sini ya, sampai bagaimana cara kita apa namanya, melihat impact terhadap semua elemen-elemen kunci tadi, gitu ya. Mungkin ini bisa saya lanjutkan lagi. Nah, kalau kita lihat sebetulnya kan memang judul yang baik ini inginnya visibilitasnya juga meningkat, gitu ya. Visibilitasnya meningkat, kemudian citasinya meningkat, readership-nya meningkat lah gitu ya. Nah, kita melihat di sini impact dari judul ini seperti apa? Karena ternyata memang judul ini menjadi apa ya, berperanan penting di dalam meyakinkan pembaca bahwa hasil penelitian kita ini cukup baik loh gitu untuk dibaca. Hasil penelitian kita ini cukup signifikan untuk bisa diikuti gitu ya. Untuk bisa memberikan tambahan pengetahuan terhadap subjek yang memang ingin kita share gitu ya. Jadi memang judul ini sedapat mungkin seperti itu. Nah, terkadang tadi kan di elemennya itu dihindari penggunaan judul yang cukup panjang gitu ya. Jadi memang kalau bisa pendek gitu ya. Tapi pendek ini juga jangan pendek sekali gitu ya. Kalau misalnya bisa message itu tersampaikan, ya lebih baik gitu ya. Tetapi memang eh, ada kriteria atau karakteristik lain gitu ya terkait dengan panjang pendeknya judul ini sehingga dia bisa mengantarkan apa yang ingin kita sampaikan gitu ya kepada para pembaca. Jadi sampai sekarang gitu ya kalau kita lihat mungkin semakin banyak judul dari paper-paper itu yang kita lihat menggunakan subtitle gitu. Jadi menggunakan colon ya, apa titik dua gitu ya. Kemudian ada subtitle yang dibarengi. Nah, itu kalau dilihat dari hasil riset orang ya yang meneliti tentang linguistik dan publikasi ini dengan membuat judul yang singkat kemudian diikuti dengan subtitle itu meningkatkan impact terhadap citasi, terhadap visibilitas, kemudian readership-nya ya otomatis terhadap citasinya gitu ya. Jadi memang apa namanya, faktor-faktor ini sudah cukup baik sepertinya gitu ya dianalisis oleh para peneliti sehingga ya kita tinggal menyerap saja gitu ya. Kita tinggal mengikuti saja kira-kira strategi-strategi apa yang harus kita lakukan gitu ya. Kunci-kunci atau elemen-elemen apa saja yang harus kita ikuti, yang harus kita hadirkan di dalam membuat judul. Jadi cukup dengan menceklis aja gitu ya sekarang gitu ya. Dan oleh karena itu perlu latihan lah tentunya. Nah, kira-kira ini ringkasan dari impact terhadap apa judul tadi ya untuk readership dan citasi, yaitu panjang pendeknya judul, kemudian strukturnya judul seperti apa, dan penggunaan tadi titik dua atau tanda hubung gitu ya. Nah, kalau untuk yang panjang pendeknya judul, kemudian struktur judul yang baik, kemudian penggunaan subtitle, itu cukup signifikan meningkatkan citasi. Tetapi berbeda dengan yang geographical reference. Ya, ketika kita menampilkan apa ya, geographical reference ini artinya apa ya? Misalnya Indonesian apa gitu ya, edible plant atau apa gitu ya, itu ternyata dapat menurunkan kemungkinan dibaca oleh orang lain karena dia sifatnya lokal.
Jadi kalau bisa dihindari penggunaan referensi secara geografis ini untuk mengurangi tadi. Ya, jadi low impact gitu. Dikatakan dia low impact gitu. Ya. Oke, kemudian terhadap proses review, ya ternyata memang judul ini sangat berpengaruh terhadap proses review. Ya, tadi dia sebagai first aspect gitu ya untuk bisa menilai seorang editor itu bisa mengevaluasi apakah memang jurnal atau manuskrip yang kita submit ini akan menarik gitu ya atau memenuhi scope dari jurnalnya gitu ya, memenuhi requirement yang apa konseptual dari jurnal gitu itu dia bisa mengcapture-nya dari judul ya seorang editor yang baik itu akan seperti itu ya nah karena seperti ini maka biasanya judul yang sifatnya deklaratif yang menampilkan main finding itu lebih disukai dibandingkan dengan tipe-tipe judul yang lain ya jadi judul yang lain itu ada yang interrogatif tipenya gitu ya jadi macam-macam ya nanti kita lihat ya oke. Ini kita bisa lewat. Nah, ini tipe-tipe dari judul yang ada ya yang sudah di summary ya, dibuat summary-nya dari seluruh jurnal yang ada. Yang pertama adalah ada descriptive title. Deskriptif ini artinya dia mencantumkan atau menampilkan hasilnya, resultnya. Seperti apa sih resultnya gitu ya. Contohnya misalnya effect of drug X on cancer cell gitu ya. Nah ini efeknya, hasilnya seperti apa sih ya? Itu deskriptif. Kemudian interrogative titles. Interrogatif ini dia menampilkan apa ya? Kalau di proposal itu mungkin ada pertanyaan penelitian gitu ya. Ya jadi research question-nya itu seperti apa gitu. Contohnya misalnya, can drug X inhibit cancer growth gitu ya. Itu interrogative titles ya. Nah, kemudian declarative titles ini dia akan menampilkan main finding-nya apa untuk penelitian itu. Ya, jadi main finding-nya apa? Contohnya misalnya drug X effectively inhibit cancer cell growth. Jadi agak beda kan ya dengan deskriptif. Deskriptif hasilnya jadi dimulai dengan effect of drug, sedangkan deklaratif ini main finding-nya. Jadi kesimpulan jadi gitu ya. Jadi conclusion dari hasil penelitiannya itu. Ya, jadi pernyataan ya. Jadi kalau kita lihat di sini dia menggunakan active tenses gitu ya. Jadi drug X effectively inhibit gitu ya. Kemudian ada lagi tipe yang compound titles ya. Kalau yang compound ini dia mengkombinasikan apa ya? Mengkombinasikan informasi gitu ya. Sebetulnya dia merujuk ke satu subjek, tetapi dia memisahkan dengan menggunakan tanda hubung. Ya, kenapa demikian? Untuk makin memperjelas, maksud dari message dia di dalam judul tersebut. Ya, contohnya drug X and gitu ya, and its role in cancer. Jadi dia menyebutkan dulu subjeknya, kemudian dia menyambungnya dengan informasi terkait dengan subjek tersebut. Nah, itu yang compound titlesnya ya. Jadi yang mana yang mau kita pilih gitu ya. Nah, ini tentunya kita akan melihat dulu, kita pelajari dulu jurnal yang akan kita pilih gitu ya. Jurnal yang akan kita pilih ini dia lebih cenderung seperti apa? Atau kita lihat dari paper-paper yang sudah publish di jurnal tersebut seperti apa sih judul-judulnya gitu ya. Jadi biasanya kita akan mengikuti guideline dari judul tersebut, dari jurnal tersebut. Jadi yang mana yang kita pilih yaitu tergantung dari jurnalnya tadi. Gitu ya. Nah, mungkin ini contoh ya. Contoh yang coba saya cari gitu ya melalui Scholar. Descriptive titles itu contohnya seperti itu ya. Effect of PCSK9 on atherosclerotic cardiovascular disease and its mechanism. Ada kolom tuh di situ, titik 2. Ya, ada titik 2. Nah, ini judul yang cukup menarik kalau seperti ini gitu ya. Jadi fokus on immune regulation ya. Jadi ini merupakan deskriptif. Ya. Jadi ada effect of gitu ya, ada informasi terkait dengan result di sini. Ya, kemudian yang deklaratif ya, coba kita lihat yang deklaratif. Yang deklaratif di sini contohnya PCSK9 inhibitors
reduce PCSK9 and early atherogenic. Ya, jadi pernyataan di sini, ini main findingnya seperti ini. Ya, dia ingin mencari bahwa apakah benar nih PCSK9 inhibitor ini mempengaruhi gitu ya PCSK9 ataupun proses atherogenik melalui biomarker. Jadi main finding di sini. Ini bukan result kan kalau kita lihat ya. Ya jelas beda gitu ya antara deskriptif sama yang deklaratif. Kemudian ada yang interrogatif ya. Kalau interrogatif ya udah jelas ya, kita lihat ada tanda tanya tuh di situ ya. Ya, will mTOR inhibitors make it as cancer drugs gitu ya. Itu kan interrogatif ya, ada tanda tanya di situ. Nah, kemudian yang compound. Yang compound nih contohnya ethnobotany and its role gitu ya. Jadi dia menyambungkan sepertinya kalau apa ya, kalau kita bahasa apa kalimat bahasa Indonesia itu menyambungkan dua informasi gitu ya, menggunakan tanda hubung. Mungkin kalau kita pecah ini ya ethnobotany roles gitu ya. Kemudian ada its role in drug development kemudian digabungkan. Jadi ada dua elemen yang tersimpan di sini untuk yang compound titles ya. Nah, kalau kita merujuk ke yang elemen tadi yang berapa tuh? 10, 11 ya, saya lupa sendiri tuh ya, ada berapa tuh ya. Nah itu kan yang lebih banyak digunakan ada yang deskriptif dan yang deklaratif. Kenapa dia menampilkan itu? Karena berdasarkan hasil risetnya, deskriptif maupun deklaratif ini cukup memberikan impact terhadap visibility dan citasi. Gitu. Ya jadi mungkin yang menarik lah ya gitu ya, catching kita jadi penasaran nih ini isinya seperti apa sih gitu ya kan sebenarnya kan itu yang diinginkan gitu ya. Jadi deskriptif dan deklaratif ini akan kita lihat selalu masuk ke dalam faktor-faktor utama yang bisa mempengaruhi efektif atau tidaknya satu judul gitu ya. Oke, nah sekarang kita lihat strategi kita gimana dong gitu ya untuk menyusun itu. Nah, kita lihat satu-satu terkait dengan struktur maupun panjang pendeknya satu judul. Ya, jadi tadi kan dikatakan jangan terlalu panjang, tapi jangan pendek juga gitu. Jadi gimana dong gitu ya? Ya, ada acuan yang bisa kita ikuti guideline-nya gitu ya. Ya paling tidak jumlah katanya antara 10 sampai 15 itu udah cukup sebetulnya untuk satu judul paper gitu ya. Jadi dari 10 sampai 15 kata itu sudah dibuat summary-nya, dia cukup untuk memberikan informasi terhadap apa yang dilakukan oleh para peneliti. Ya. Kemudian gunakan tadi tanda apa? Colon ya, apa titik dua gitu ya untuk memberikan subtitle. Karena dengan adanya subtitle kita bisa menghindari panjangnya judul gitu. Terkadang kita ingin memasukkan semua gitu ya. Kita ingin menampilkan semua yang kita kerjakan padahal sebetulnya bisa kita bagi menjadi subtitles. Ya. Kemudian question format ini juga bisa kita gunakan gitu ya, menggunakan frase judul dan sebagai question gitu ya. Nah, kemudian konten dan keywordnya. Nah, untuk keyword ini tentunya ya kita harus memilih sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Ya, sama seperti tadi kalau yang sosial gitu ya, atau di kita misalnya farmasi yang farmasi klinis, variabel-variabel yang ikut serta di dalam penelitian kita, baik dependen maupun independen itu bisa dimasukkan sebagai keyword. Artinya, keyword itu nantinya akan mudah dipilih oleh pembaca. Jadi ketika pembaca itu masukkan keyword di mesin pencari, itu langsung keluar paper kita. Gitu ya. Terkadang kalau kita memilih kata kerja yang apa ya nggak common gitu ya kan sulit ya, kadang kita pun sulit gitu, kita mau paper kita yang ini mana ya gitu ya, kita cari ini gitu keyword yang tapi karena sulit ya nggak menarik mungkin ya bagi mesin pencari juga gitu ya. Kalau kita mau masukkan nama kita sendiri ya akan keluar semua jurnal, kita pilih lagi gitu, tetapi jadi nggak bisa to the point. Jadi kalau bisa memang keyword ini kita memilihnya adalah sesuai dengan apa yang kita kerjakan dan dia bisa digunakan sebagai keyword untuk mesin pencari gitu ya. Kemudian deskriptif dan informatif. Jadi judul itu memang sebaiknya bisa meramu secara jelas apa yang kita lakukan gitu ya. Nah, mungkin gini.
terkadang kita dari satu penelitian kan membuat beberapa publikasi gitu ya. Nah, itu jangan lupa nih. Ya, jangan lupa bahwa judul yang kita susun adalah hanya hasil-hasil penelitian yang memang kita buat gitu ya, yang kita drafting sebagai manuskrip. Jadi bukan judul sebagai tujuan umum di penelitian kita, karena kalau tujuan umum kan tentunya akan lebih lebar. Padahal yang kita sampaikan atau yang kita buat manuskripnya itu hanya sebagian misalnya. Nah, itu kalau bisa dipecah lagi gitu ya. Jadi jangan ambigu gitu ya. Nantinya kita dengan secara gamblang kita ikutin aja deh tujuan umum kita itu kita jadikan judul misalnya. Padahal pekerjaannya tidak semua kita laporkan karena rencananya kita akan bagi-bagi pekerjaan kita ke dalam beberapa publikasi. Nah, itu hati-hati gitu ya. Kemudian jargon ini juga nggak umum, kalau bisa dihindari karena bisa menimbulkan misinterpretasi terhadap paper kita. Ya, nah kemudian engagement dan impact. Ya, di sini memang dipengaruhi oleh sebagaimana kreatifnya kita di dalam menyusun judul. Gitu ya. Kemudian, nah ini yang geographic location ini ternyata bisa menurunkan engagement dari para pembaca gitu ya. Otomatis citasinya juga akan menurun. Jadi kalau misalnya ya mungkin kalau yang lama-lama kita banyak ya menemukan paper-paper yang masih memunculkan keterangan tempat di mana ya secara geografi gitu ya. Tetapi karena dia sifatnya jadi lokal, ya jadi kurang menarik untuk dilihat gitu. Artinya ya belum tentu kalau lokal di sana sama dengan di kita kan gitu. Ya kita pun terkadang berpikir seperti itu gitu ya. Ya. Oke, kemudian practical tipsnya di sini kalau bisa memang kita bisa mulai memikirkan di awal seperti apa sih nantinya eh, apa publikasi yang ingin kita buat gitu ya. Kemudian kita bisa coret-coret lah kira-kira judulnya seperti apa. Walaupun sebetulnya fiksasi judul itu nanti setelah kita selesai menyusun semua manuskrip kan. Biasanya kan judul itu sebaiknya di akhir gitu ya. Kita sudah draft, kita udah bikin awalnya misalnya dari metode, dari hasil yang kita punya kita olah dulu nih, kita analisis, kemudian kita coba buat ininya apa displaynya seperti apa. Nah, dari situ kita lengkapi metodenya, kemudian kita mundur lagi membuat introduction-nya. Terakhir itu sebetulnya kan judul. Supaya kenapa? Supaya memang betul-betul judul ini cerminan dari apa yang kita tulis gitu. Ya. Nah, tetapi kita bisa mulainya melatihnya itu dari kita menyusun dulu kita ya gitu ya. Ya udah deh, kita tulis dulu deh gitu ya. Walaupun bendanya belum ada nih, barangnya belum ada, draftingnya pun belum ada, tapi kita sudah punya mindset di kepala kita sudah punya rencana kita mau menyusun ini gitu. Nggak apa-apa, silakan, itu aja dulu gitu ya. Nah kemudian nanti kita setelah kita menyusun, kita bisa minta feedback kepada teman kita kah gitu ya, atau kepada pembimbing, apakah memang sudah sesuai gitu ya atau tidak. Nah baru terakhir ya finalisasi ini tentunya setelah semua manuskrip kita memang fix, tidak ada lagi revisi-revisi, terakhir kita fiksasi dari judul. Sehingga ya judul itu mungkin dari awal kita bikin ya bisa jadi berubah gitu ya. Karena misalnya di tengah jalan ternyata kok datanya cuman ini ya gitu ya. Kita tambah lagi deh gitu ya. Nah, kalau tambah lagi kan bisa jadi judulnya bisa berkembang gitu kan. Ya, jadi jangan terlampau terpaku dengan judul awal yang ingin kita buat, tapi kita bisa menyesuaikan dengan apa yang akan kita tulis nantinya atau yang sudah kita drafting dengan fiksasi di akhir. Jadi ada finalisasi, ada tahap finalisasi di dalam pembuatan judul, ya. Nah, ini yang harus kita hindari nih ya. Ini kita sedapat mungkin menghindarkan judul yang sangat kompleks gitu ya. Sangat kompleks ini bisa kita lihat dari judul yang cukup panjang gitu ya, sehingga ini sebenarnya apa sih gitu ya yang mau disampaikan gitu. Jadi message-nya nggak sampai gitu ya. Kita pun bingung gitu ketika membaca, menangkap itu sulit. Biasanya kita coba deh lihat abstraknya dulu gitu ya. Setelah baca abstrak tambah bingung gitu ya. Nih kayaknya nggak cocok nih gitu ya. Nih, jadi kita hindari penggunaan judul-judul yang cukup kompleks ya. Kemudian penggunaan singkatan-singkatan ini juga kalau bisa kita hindari.
Kemudian redundant ya, informasi yang disampaikan ini juga kita hindari. Kemudian misleading titles. Kemudian structure dari judul yang tidak baik gitu ya. Kan kalau bisa memang dalam bentuk aktif, kalau misalnya ada subjek harus ada subjek gitu ya. Kemudian penggunaan jargon ini dalam overuses technical ini juga harus kita hindari. Ini ada contoh kira-kira seperti ini ya. Jadi apa ya sih harus kita hindari gitu ya. Contohnya ini. Ini saya coba mengambil dari paper yang sudah publish tapi memang zaman dulu gitu ya 1984 gitu. Ini kan kalau kita baca coba deh dibaca nangkep nggak gitu. Kita mau apa sih gitu ya penulisnya ya. Saya juga harus berkali-kali membaca baru bisa ketangkep gitu. Ya coba deh kita baca tuh ya. H2-deoxyglucose method for comparing rates of glucose metabolism and insulin responses among rat tissue in vivo. Validation of the model and the absence of an insulin effect on brain. Jadi apa nih sebenarnya yang mau dilihat? Nggak nangkep juga kan ya? Ulang lagi kita baca judulnya masih nggak nangkep juga gitu ya. Nah ini terlampau kompleks gitu ya. Judulnya terlampau kompleks. Jadi kalau bisa kita hindari yang seperti ini. Nah, gimana cara menyederhanakan? Kita bisa improve sebetulnya judul ini. Nah, itu contohnya yang di sebelah kanan itu contoh yang sudah coba diimprove. Ya, itu akan lebih mudah kita pahami. Contohnya comparing glucose metabolism and insulin action in rat tissue using H2-deoxyglucose. Sederhana kan gitu ya. Simple, nggak banyak. Katanya nggak lebih dari 15. Ya. Message-nya sampai, oh dia mau membandingkan toh gitu. Ya kan gitu ya. Kalau yang di awal kan saya pun nggak paham waktu awalnya gitu, makanya saya ambil sebagai contoh. Ya, kemudian yang kedua, kita hindari penggunaan apa namanya singkatan-singkatan. Nah, ini saya coba bikin aja sih dari judul yang pertama tadi. Ya, singkatannya kira-kira seperti ini. Use of H2DG, ya, DG ini kan singkatan dari deoxyglukos. Kemudian assess GM itu dari glucose metabolism gitu ya. Kemudian NIR itu insulin responses, CNS, central nervous system, PNS, of SD-RAT. Ini kan banyak sekali singkatan. Jadi kalau bisa memang sih kita mau yang short titles gitu ya, tetapi ya jangan gini juga gitu ya. Jangan jangan menggunakan singkatan bahkan banyak sekali singkatan gitu ya. Oke, kemudian yang redundant. Contohnya ini yang redundant. Study on the investigation of the effect of insulin on glucose metabolism in rat tissue. Yang mana sih yang redundantnya gitu? Udah study, kemudian investigation lagi gitu ya. Jadi ada study on, kemudian investigation of gitu. Ini kan sebenarnya sesuatu yang sama gitu. Tapi digunakan bersamaan. Ya pilih aja salah satu, walaupun ini sebetulnya klasikal. Ya, penggunaan study on sama investigation ini juga klasik banget gitu ya. Kalau bisa sekarang sih dihindari penggunaan itu. Ya kita bisa remove sebetulnya gitu ya. Tapi kalau mau digunakan ya cukup pilih salah satu saja karena sebetulnya dia ingin menyampaikan hal yang sama gitu kan. Ya maksudnya itu sama gitu. Kemudian frasenya juga ya yang the effect of ini juga menjadi salah satu yang redundant juga. Jadi kita bisa improve misalnya insulin effect on glucose metabolism in rat tissue. Ya, lebih simple, lebih sederhana, tapi ngena gitu ya. Atau investigating insulin's role in rat tissue glucose metabolism. Jadi kita pilih salah satu mau memilih structure yang seperti apa gitu ya. Nah, ini contoh yang redundant. Kemudian contoh yang lain redundant gitu ya. An analysis of the comparative differences between glucose metabolism in the brain versus other tissue. Redundantnya yang mana nih? Comparative difference. Kenapa kok redundant? Ya namanya different kan pasti kan ada perbedaan di antara yang lain. Jadi ada komparasi secara otomatis kan sebetulnya. Jadi kalau udah komparatif nggak usah pakai difference. Atau mau pakai difference ya nggak usah pakai komparatif. Jadi itu redundant. Kemudian ada between, dia sudah menggunakan kata-kata between tapi ada versus juga gitu. Ya. Jadi pilihlah salah satu, nggak usah terlampau over ini gitu ya. Apa ya kalau di bahasa Indonesia? Hiperbola gitu kali ya gitu. Bukan hiperbola ya, apa namanya ya? Ada istilahnya kan gitu ya. Ingin strong gitu ya ininya judulnya tapi penggunaannya jadi berlebihan gitu ya, jadi redundant. Nah, kemudian kayak
analysis of itu juga sebetulnya bisa kita remove, jadi nggak perlu. Nah, bagaimana cara kita mengimprove? Nah, ini salah satu contoh improvement dari judul yang tadi, ya glucose metabolism differences between brain and peripheral tissue. Gitu ya. Jadi cukup differences-nya aja yang kita gunakan, nggak usah lagi pakai komparatif. Atau mau pakai komparatif boleh, kita contohnya comparing brain and peripheral tissue glucose metabolism. Jadi pilih salah satu, jadi nggak usah digabungkan keduanya gitu. Ya maksud hati supaya lebih gimana gitu ya, tapi ternyata kan kalau dilihat dari ininya nggak bagus gitu ya, dari strukturnya jadi nggak bagus ya, itu redundant. Nah, kemudian contoh yang lain yang misleading titles-nya, misalnya insulin completely eliminates glucose metabolism in the brain. Nah, kira-kira mana yang misleading? Bisa menyebabkan misleading completely. Kita nggak tahu sebetulnya. Mungkin nggak completely setelah kita membaca nih isinya. Oh, ternyata bukan completely, tapi ya mungkin dia tidak menemukan kata yang sesuai gitu ya. Jadi dia membuat overclaim jadinya gitu ya, completely. Insulin completely eliminate, padahal kan belum tentu gitu. Ya, ya mungkin kalau penelitiannya langsung bagus banget gitu ya. Kayaknya ini banget gitu ya, wah banget. Kira-kira iya nggak sih gitu ya? Apalagi baru sekali dikerjain gitu kan. Ya, nah ini yang mana sih bagian yang misleadingnya ya tadi completely eliminates itu jadi overclaim gitu ya. Jadi kalau kita lihat apa ya, kalau di sini dikatakan cukup dramatis banget sih efeknya, kok gitu banget apa sih, mungkin promonim kalau biasa ya melihat ini bagus banget sih gitu ininya hasilnya, padahal cuman segitu aja gitu loh. Jadi tapi dia apa namanya ingin menyampaikan memang efeknya begitu bombastis gitu ya, padahal mungkin kesimpulannya sebetulnya nggak begitu gitu ya, karena parameter yang diceknya misalnya ya nggak semua gitu ya, tetapi dia ingin memberikan kesan bahwa memang bagus loh ini hasilnya. Nah, tapi pada akhirnya jadi overclaim gitu ya. Kalau bisa kita hindari yang seperti ini ya. Nah, kita bisa improve, misalnya apa nih improve-nya? Ya terus terang aja lah dari judulnya gitu kan, karena memang ada yang negatif result juga kan ya jurnalnya, tahu nggak? Ada jurnal negatif result, artinya apa? Sesuatu yang negatif itu yang tidak sesuai dengan hipotesis dia laporkan. Kenapa? Yang namanya penelitian belum tentu yang negatif itu yang tidak bagus, atau belum tentu yang sesuai dengan hipotesis yang bagus. Bisa jadi penemuan yang baru itu justru dari yang negatifnya. Gitu. Ya. Nah, jadi ya terus terang aja udah dari hasilnya. Contohnya limited or no effect of insulin on brain glucose metabolism in rat. Ya, atau assessing the role of insulin in brain glucose metabolism, kemudian pakai colon dan in vivo study gitu. Ya, kalau kita lihat isinya ternyata memang begitu, ternyata memang nggak ini, cuman dia bikin judulnya completely eliminate. Wah, kayaknya bagus banget gitu ya, padahal nggak seperti itu hasil yang dia tampilkan gitu ya. Oke, itu yang misleading titles ya. Kemudian poorly structure. Nah, ini yang nggak bagus nih strukturnya. Contohnya ini, study of glucose and insulin things in rat brains using the method we made. Nah, kira-kira apa ini yang bikin dia nggak bagus nih gitu? Ya, ternyata pakai things ya. Aneh juga ya judul pakai things gitu ya. Kemudian pakai study of. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, study of, study on, atau investigation of. Nah, itu kalau bisa memang kita remove gitu ya. Karena masih banyak cara kita untuk menulis judul yang efektif. Kemudian ada deskripsi metode yang tidak jelas di sini karena dia cuma menggunakan using the method we made. We made yang mana nih gitu ya. Kalau bisa ya metode itu ya dituliskan, disampaikan di situ gitu ya. Kemudian nggak fokus gitu ya. Nah, ini kita lihat improvement seperti apa nih gitu ya dari judul di atas. Kita bisa menggunakan ya glucose metabolism and insulin effect in rat brain. Kemudian kita pakai colon dan kita sambung, atau assessing glucose and insulin response in rat brain gitu ya, using a validated in vivo method. Gitu ya. Jadi kalau kita nggak mau terus terang metodenya apa, ya udah tulisnya kayak gitu, validating in vivo method gitu. Nanti biar dia baca di dalamnya ini in vivo metodenya seperti apa ya, kan dia jadi penasaran. Udah tervalidasi lagi gitu ya. Nah, ini contoh yang poorly structure ya.
Kemudian, nah ini yang overuses technical jargon. Ini kita hindari jargon. Neuroglucoregulatory dynamic of hypothalamic astrocyte GLUT1 expression in response to peripheral hyperinsulinemia in rodent models. Mananya sih yang ini, yang jargonnya yang mana sih gitu, yang overuse-nya mana? Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada neuroglucoregulatory, kemudian astrocyte, kemudian GLUT1 expression hyperinsulinemia, ini yang membuat kita sulit untuk memahami maksudnya apa gitu ya, kayak neuroglucoregulatory apa sih maksudnya gitu ya. Kemudian ketika kita menampilkan judul ini, percaya deh susah ditemukan judul ini nantinya kalau di mesin pencari gitu. Keywordnya apa gitu kan, kita mau pakai oke, ini tentang neuro misalnya gitu ya, pakai neuro apa ya, misalnya neuroprotektif nggak akan keluar dia gitu ya, atau kita pakai insulin aja nggak akan keluar juga dia gitu. Ya, jadi dengan membuat judul yang penuh dengan jargon ini akan sulit sekali ditemukan di mesin pencari ya. Walhasil ya pada akhirnya nanti jangankan dibaca sama orang gitu. Salah. Jangankan disitasi sama orang dibaca juga enggak gitu. Ditemukan aja enggak gitu kan ya. Jadi ya udah tersimpan aja di dalam database gitu. Ya sayang kan, padahal maksud kita mempublikasikan supaya orang lain bisa membaca, kita bisa sharing dari sisi akademisnya gitu ya. Ya, jadi mungkin dari situ kita bisa saling bertukaran riset gitu ya dengan orang lain. Nah, bagaimana cara kita memperbaikinya? Nah, di sini kita bisa lihat improvisationnya seperti apa. Brain glucose regulation and GLUT1 expression in rat under high insulin condition. Jadi lebih sederhana ya, lebih simple. Atau effect of insulin on brain GLUT1 transporter expression and glucose regulation in rat. Ya, jadi lebih mudah dimengerti daripada tadi pakai banyak jargon gitu ya. Ya, memang sih kesannya ilmiah banget gitu ya. Maksudnya banyak menggunakan kata-kata ilmiah gitu ya. Apa istilah-istilah medis gitu ya. Maksudnya gitu ya. Jadi eye catching gitu ya. Tapi nyatanya susah didapat gitu kan. Jadi buat apa gitu ya? Ya udah pakai aja yang simple gitu ya. Oke, ini mungkin bisa saya lewati ya strategi tadi, impact-nya. Nah ini kira-kira step by step untuk kita mencoba membuat judul. Bagaimana sih? Yang pertama ya udah kita coba identifikasi dulu kira-kira riset question kita itu apa. Ya, supaya nanti kita bisa meng-capture ke atas. Ini loh yang mau kita susun gitu ya dari riset question itu. Kemudian kita tentukan kira-kira keywordnya apa nih gitu ya. Variabel-variabelnya apa nih yang mau kita sampaikan. Yang mau kita keluarkan di dalam judul itu. Ya, kemudian termasuk keyword-keyword lainnya gitu ya selain variabel-variabel. Kemudian hindari nih penggunaan kata-kata yang nggak perlu sebetulnya gitu ya. Kita bisa memilih kata-kata yang lain gitu ya. Study on atau investigation of, ini kalau bisa kita hindari. Ya, mungkin kalau dulu masih banyak kita temukan paper yang menggunakan judul ini, tapi semakin ke sini udah jarang sekali gitu ya. Kemudian kita mesti memastikan tadi nih kejelasan dan pemahaman kira-kira ketika kita baca nih, oh kita paham sama judul itu. Makanya kenapa kita kalau bisa minta peer deh gitu ya, coba baca judul saya kira-kira paham nggak sih kamu gitu ya. Kalau ngerunyutin kening, oh berarti nggak paham nih gitu ya. Berarti kalau kalau bisa kita coba modified gitu ya sebelum kita lakukan finalisasi. Nah ini ada contoh. Ya, ada contoh apa ya di sini ya? Ini contoh sebentar nih kayaknya ada saya masukkan, oh enggak. Ini contoh untuk yang judul yang eh, apa namanya menggunakan ini nih yang study on sama investigation of ya gitu ya. Study on the use of non-parametric gitu ya. Kemudian ada investigation of Lorentz ya. Ini kalau bisa judul ini kita hindari ya. Penggunaan kata-kata ini kita hindari. Oke, kemudian nah kita bisa lihat sebenarnya di sini yang investigation of ini masih banyak digunakan. Kalau kita lihat di sini publikasinya tahun berapa tuh? 76. Zaman gini kita masih kayak begini, pakai gini gitu ya. Dong perubahannya apa gitu kan ya. Padahal sudah ada hasil penelitian tadi ya terhadap impact
citasi, impact apa visibilitasnya, kemudian readable-nya gimana gitu ya. Oke, kemudian ini contoh untuk yang judul yang baik sama tidak gitu ya. Tadi masih pakai study on. Ya, jadi dari judul ini kan harusnya memang informatif. Contohnya nih, yang bagus adalah CRISPR Technology for Cancer Treatment pakai colon a novel therapeutic approach. Ini lebih baik dibandingkan dengan ini sama-sama ya maksudnya ya. Study on the use of CRISPR in cancer therapy. Mana yang lebih enak? Mana yang lebih apa ya? Kalau ngelihat orang mana yang lebih wise gitu ya. Jadi mana yang lebih eye catching? Ya pasti yang warna biru kan ya gitu ya. Itu lebih enak memang kita yang melihatnya ya. Nah, ini salah satu contoh perbedaan dari judul yang baik dengan yang tidak ya. Nah, ini contoh beberapa judul yang ini yang saya ambil dari yang sudah tim kami coba publikasikan. Di sini kita sudah menerapkan pemilihan judul yang menggunakan colon gitu ya, kemudian deklaratif ya. Contohnya seperti ini. Recent update on PCSK9 and platelet activation bla 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 method, kemudian pakai colon, in vitro and in vivo studies. Coba bayangkan kalau kita nggak pakai colon, kita mau mengeluarkan semuanya. Mau in vitronya ada di situ, mau in vivonya ada di situ, pasti akan panjang sekali judulnya. Ya. Oke, kemudian yang kedua eh ini juga masih pakai colon ya, PCSK9 promote cardiovascular disease. Itu mainnya. Kemudian pakai colon recent evidence. Ya, kemudian yang di bawah juga demikian, kita pakai colon juga gitu ya, Brazilin from Kaisal Pineasapan SPCSK9 inhibitor. Nah, ini menggunakan abreviasi tapi didahului dengan ininya dulu, panjangnya dulu. Ya, jadi jangan sampai overuses dari abreviasi ya. Nah, ini kira-kira judul-judul yang pernah kami coba mengikuti gitu ya, strategi-strategi tadi untuk memperoleh judul-judul yang efektif, dan melalui judul-judul ini ya pada akhirnya orang-orang mudah untuk memperoleh ini, dan ya citasinya makin lama makin banyak gitu ya, di apa diikuti, dirujuk oleh orang lain ya. Nah, ini kira-kira rekomendasi ya, final tips dari saya ya. Usahakan kita membuat judul tadi ya simple ya, nggak usah neko-neko gitu ya, simple tapi jelas gitu ya. Spesifik ini terkait dengan apa yang ingin kita sampaikan. Ya, informatif gitu ya. Kemudian gunakan aktif tensesnya, active voice dibandingkan dengan pasif. Karena pasif itu biasanya kita gunakan hanya untuk metode, ya. Kemudian jangan lupa kita lihat dulu jurnalnya, jurnal target kita apa, kemudian kita lihat guideline-nya seperti apa, kemudian kita baca kira-kira paper-paper yang sudah dipublish di sana itu seperti apa sih judul-judulnya, gitu ya. Itu kan sebetulnya tidak hanya melihat bagaimana judul ya, tapi kita bisa melihat scoop dari jurnal itu. Oh, yang ini aja bisa kok di jurnal ini gitu ya, scoop ini aja, atau penelitiannya dia hanya sampai sini boleh nih gitu ya. Tapi jangan lupa ya lihat tahunnya. Karena semakin ke sini kan akan semakin complicated ya pemenuhan data atau kelayakan data untuk bisa dipublikasikan di jurnal tertentu. Ya, kemudian jangan lupa minta feedback gitu ya dari peer kita atau dari pembimbing kita ketika kita mencoba untuk memfinalisasi judul. Kemudian ya udah optimis ya sebelum sebelum submission gitu ya. Oke, mungkin itu ini beberapa reference, hanya sedikit aja yang saya tampilkan di sini karena sangat banyak ya referensinya itu yang saya coba ambil dari Scopus ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sharing pengalaman kami di sini ya, di tim, di lab maupun di fakultas untuk menyusun judul yang efektif. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fadlina atas pemaparannya yang sangat lengkap sekali. Ternyata untuk memilih judul saja. Jadi dipersilahkan Mbak Mas, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di sini, Serbaguna 1, apakah ada pertanyaan? Mau konsul juga boleh ya, kalau papernya sudah ada yang siap. Oh ini, oh ya 3.
Mengisi link. Oh ini. Apakah pada judul penelitian tesis harus mencantumkan lokasi tempat penelitian dan apakah lokasi penelitian harus disebutkan dengan jelas atau boleh disamarkan? RSX. Mungkin ini dulu Oke. nih. Ya. Ya, mungkin langsung aja ya. Oke, untuk yang tesis ini kan agak berbeda ya dengan publikasi ya. Kalau tesis itu kan biasanya diminta spesifik ya, jelas. Dan syarat untuk wordnya juga berbeda ya. Kalau tadi ya sebenarnya tidak ada syarat mutlak ya judul untuk publikasi berapa banyak, tapi berdasarkan hasil analisis yang efektif itu adalah antara 10 hingga 15. Nah, sementara kalau untuk tesis ini kan kita punya syarat maksimal 20 ya, 20 kata. Dan kalau bisa memang kalau tesis ya spesifik ya, apa namanya, jelas ya, tidak ada yang disembunyikan. Memang agak berbeda dengan publikasi ya. Ya, jadi kalau misalnya harus mencantumkan lokasi, terutama mungkin Farklin ya, Prof ya, Farklin atau misalnya apa ya, comparative study untuk tanaman-tanaman itu juga bisa sebetulnya ya dicantumkan, nggak masalah gitu kalau untuk tesis sih gitu ya. Tetapi nanti ketika kita membuat publikasinya itu mesti kita pikirkan lagi bagaimana cara apa menuliskan judulnya tanpa harus memasukkan tadi lokasinya ya, geographic locationnya gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk rumah sakit, nah kalau rumah sakit ini sih sebetulnya tergantung dari apa kok kita bilang NDA ya, apa tergantung dari perjanjian dengan mitra gitu ya. Kalau misalnya mitra biasanya kan salah satu pembimbing dari mitra gitu ya. Kalau misalnya dibolehkan untuk mencantumkan rumah sakit namanya gitu atau mungkin industri ya silahkan nggak masalah, tetapi ada beberapa yang tidak ingin dicantumkan. Kalau tidak ingin dicantumkan ya mau tidak mau kita harus menggunakan kode, tidak boleh secara gamblang menuliskan rumah sakit apa atau industri apa atau mungkin apotek apa gitu ya, itu untuk tesis ya. Ini kan pertanyaannya di tesis ya, ya kira-kira seperti itu ya. Jadi itu tergantung kalau penentuan dicantumkan atau enggak itu mesti dibicarakan bersama pembimbing karena tentunya ada pembimbing dari mitra. Ya. Ya, Oke. bagaimana Mas Hairul Isa? Sudah cukup ya? Oke, baik. Kita lanjutkan dulu. Ini gimana ya caranya? Oh ini. Udah. Daftar Ini hadir. satu. Ini daftar hadir. Baik, ada lagi pertanyaan? Silakan yang ingin Mas bertanya Mbak? mungkin atau mungkin ada yang sharing kali ya. Mungkin ada yang punya pengalaman juga dalam menyusun judul ya. Bisa tuh sharing-sharing mungkin yang Oh, ya siapa ini. dosen, Strategi publikasi peneliti negatif. lain. Publikasi negatif result ya, ini emang ada jurnalnya sih, negatif result jurnal gitu ya. Kalau negatif result ya berarti ya yang dicantumkan ya yang ini yang memang tidak tercapai hipotesisnya gitu. Kalau misalnya memang dia tidak tercapai ya itu jadi nanti kesimpulannya ya memang tidak, memang negatif gitu ya, itu memang ada jurnalnya ya, negatif result jurnal. Ya, jadi kalau bagaimana strategi untuk publikasi negatif result ya sama seperti yang lain gitu ya. Berarti ya betul-betul real apa namanya hasil penelitiannya yang ditampilkan gitu. Ya, yang diolah. Kemudian kesimpulannya sesuai dengan apa yang diperoleh gitu kan ya. Ya, untuk pemilihan judul ya nanti kita ya darinya. Kalau bisa memang jangan sampai menimbulkan misleading tadi. Misleading yang hasilnya negatif tapi kita dari judulnya sih sebetulnya bukan artinya kita menggiring ke yang positif gitu ya, tetapi kita tidak secara clear memberikan informasi bahwa ini merupakan penelitian dengan hasil yang seperti itu gitu ya. Jadi kalau bisa memang kita sampaikan di situ supaya bisa juga menjadi acuan buat yang lain. Oh, ternyata apa namanya misalnya nih tanaman ini ternyata efeknya seperti ini gitu ya, tidak tidak memberikan hasil yang seperti yang diharapkan. Mungkin dari situ bisa menjadi brainstorming bagi peneliti lain untuk mungkin melakukan modifikasi terhadap terhadap metodenya gitu ya, atau ulang menggunakan metode yang lain atau memang betul-betul menghindari penelitian yang seperti itu gitu. Jadi tetap ada manfaatnya menurut saya walaupun itu negatif result gitu ya. Ya. Oke. Ya, yang lain silakan.
Ini judulnya aja ya, bukan isi manuskripnya kan ya? Ya, judul. Ya, baru judul aja ya gitu kayak begini ternyata ya. Hmm, iya banyak. Kalau saya lebih suka pakai yang deklaratif memang. Deklaratif titles. Kalau deskriptif, ya kadang sih saya pakai deskriptif ya. Terutama misalnya untuk terkadang kan kita bisa mikir ya, hasil penelitian kita kok kayaknya kita pengennya targetnya jurnal ini nih, tapi kok ketinggian gitu ya. Cuman nggak apa-apa, kita coba aja gitu ya, jangan pesimis. Kita coba mengolah data kita, tetapi kan kita sebetulnya bisa menilai. Ya, menilai data kita kayaknya nggak layak ya ke situ gitu ya. Nah, nggak masalah sih sebetulnya, kita tetap kita coba. Artinya dari situ kan harapannya kita mendapatkan respon dari reviewer dan itu menjadi masukan buat kita gitu. Nah, kalau terhadap data-data yang seperti ini mungkin lebih baik kita menggunakan yang deskriptif supaya bisa langsung to the point editor itu melihat. Karena kalau deklaratif kan main finding. Kalau main finding itu kan kesannya memang itu yang kita capai gitu ya dan itu banyak sekali datanya. Karena kan untuk finding itu kan tidak cukup menggunakan data yang ya hanya sebagian gitu ya. Misalnya parameter yang seharusnya ada 10 parameter dari pathway yang berbeda, kita cuma 5 misalnya. Kok kesannya menyimpulkan sesuai dengan tujuan umum kita terlampau cepat gitu ya. Jadi bombastis juga jadinya. Jadi nanti dilihat kalau kita menggunakan yang main findingnya itu kesannya itu bombastis tadi, kemudian ketika kita baca isinya ternyata cuma segini aja ya, tapi kok dia berani ya nyimpulkan kayak gitu gitu. Ya terkadang kan kita begitu ya, overclaim. Contohnya misal yang sederhana deh, misalnya antioksidan deh gitu ya. Yang paling banyak kan ya, antioksidan itu kan mekanismenya jalurnya kan banyak. Ya kan terminatifnya banyak sekali. Makanya kenapa metode antioksidannya banyak sekali. Tapi terkadang kita meripotnya antioksidan ya cuman metodenya cuman misalnya di PPH gitu sama FREP kita sudah bisa menyimpulkan antioksidan dengan mekanisme seperti ini. Kira-kira overclaim nggak gitu? Overclaim gitu. Kalau bisa memang banyak sekali metode untuk bisa mengesahkan walaupun sebetulnya itu masih kimiawi ya. Kalau bisa memang kalau menggunakan matriks gitu. Misalnya pakai lipoprotein atau protein gitu ya, oksidase gitu. Jadi menggunakan matriks supaya bisa apa ya? Bisa kemunculannya kalau diulang lagi atau kita menggunakan media yang lebih tinggi derajatnya derajatnya karena tadi kan kimiawi gitu ya. Misalnya kita menggunakan matriks biologika atau kita mau menggunakan sel gitu ya atau bahkan menggunakan organisme itu akan muncul gitu. Karena kan terkadang penelitian itu ketika kita menggunakan apa metode in vitro ketika kita bawa ke in vivo kan belum tentu muncul. Ya. Tapi apakah memang dia tidak berefek? Bisa iya, bisa tidak. Kita percaya dari mana? Kita percaya nggak kerjaan kita gitu kan? Nah kalau kita sendiri nggak percaya gimana kita mau percaya orang gitu kan ya? Gitu ya. Jadi kalau bisa main finding itu memang betul-betul disupport oleh data yang cukup banyak gitu ya. Sehingga memang layak kita menyimpulkannya seperti itu. Gitu. Findingnya memang seperti itu. Kayak misalnya potensial gitu dia potensial sebagai neuroprotektif misalnya. Dari segi apa kita bisa menyimpulkannya seperti itu? Ya, kira-kira gitu. Untuk paper apa untuk tesis nih? Beda nih. Oh, kalau untuk paper ya nggak apa-apa kalau pakai deskriptif. Hmm. Iya, iya jadi, tapi bukan berarti nantinya ketika masuk review diubah judul ya, bukan. Tapi kita membuatnya itu menyiapkannya berdasarkan data yang kita tulis. Kan kita bisa menilai nih dari data itu. Kira-kira cukup nggak untuk mencapai main finding gitu ya? Ya, kalau tidak berarti kan kita hanya menyimpulkan sekedarnya saja hasil riset kita. Misalnya tadi untuk antioksidan ya udah antioksidan aja misalnya gitu kan ya. Karena kan antioksidan oksidasi itu kan ya berjalan di semua jalur sebetulnya kan, tapi bukan berarti dengan hanya
kita melalui metode in vitro tadi kita udah main findingnya dia sebagai kardioprotektif, sebagai neuroprotektif. Kenapa? Karena dasarnya oksidasi. Bukan begitu gitu loh maksudnya. Jadi jangan pakai main finding kalau yang seperti itu. Kalau bisa deskriptif aja. Jadi to the point apa? Menyampaikan hasil riset kita. Gitu, paham nggak? Hmm. Ya. Iya, iya, iya nggak apa-apa kalau awalnya kita mau bikin deskriptif karena to the point kan, kalau deskriptif itu ya, to the point ke result kan, nggak apa-apa gitu. Ya nanti kalau misalnya ternyata kita sembari berjalan, ada data lagi nambah lagi, ada aktivitas lain nambah lagi, kan akhirnya jadi banyak tuh, bisa berubah gitu, nggak masalah. Yang nggak boleh itu ketika kita submit, kita sudah pakai deskriptif, tiba-tiba di tengah jalan kita mau ganti judul ya nggak bisa gitu kan. Kalau masih drafting mah di kita gitu ya, masih drafting di kita ya nggak masalah. Silakan aja. Ya. Oh, oke. TS. Apa maksudnya? Karena terbatasnya jurnal manuskrip, apakah bisa bisa isi manuskrip secara umum atau harus ditentukan peramuan atau per jenis penyakit? Bisa dua-duanya kalau saya sih. Kan kalau namanya manuskrip itu kan gimana cara kita mendeliver saja. Mau banyaknya data kayak apa bisa kok kita deliver. Jadi jangan di kita pecah-pecah justru gitu. Kenapa kalau kita pecah-pecah kita ya targetnya tadi susah ya untuk ke Q2, Q1 ya Prof Munimi ya gitu. Kalau mau yang kualitasnya lebih tinggi ya jangan dipecah-pecah. Jadi sebetulnya sebanyak apapun kalau memang dia itu satu finding itu bisa jadi satu kok gitu. Bisa jadi satu. Ya. Ya. Kemudian ya ini. Ya strategi untuk membuat judul supaya paper review kita diterima dan berbeda dengan judul. Oke. Ini kalau misalnya review, yang namanya review ya pasti sudah ada review sebelumnya. Saya yakin itu. Semua itu pasti sudah ada review sebelumnya. Orang meneliti, orang menulis kan udah dari zaman kita masih di awang-awang ya, gitu ya. Jangan berpikir baru kita nih yang bikin gitu. Belum ada nih yang bikin. Ih, sombong banget gitu ya. Baru kita yang neliti, apalagi sombong sekali itu. Ya, jadi pasti sudah ada yang membuat review itu gitu. Ya, apalagi kan kita bisa mengakses itu kan baru di tahun 95 ke atas ya. Kalau yang sebelum itu kan kita nggak bisa akses. Ada jurnal yang mencoba men-scan kemudian di-upload, ada. Tapi kan ada yang tidak. Nah kita nggak tahu yang tidak ini seperti apa. Jangan-jangan semua ada di situ gitu. Diulang lagi gitu periodenya sama kita. Ya karena beruntung aja itu nggak akses, nggak open access jadi nggak ketahuan gitu kan ya. Jadi jangan berpikir bahwa kita lah orang yang pertama bikin itu gitu. Kita lah jagonya jangan gitu ya, sombong sekali itu ya. Ya jadi apa yang namanya review itu pasti memang akan bertindih gitu ya. Tetapi bukan berarti kita nggak boleh membuat review itu lagi, boleh gitu ya. Apa dong yang membedakan? Hal yang terbarunya yang membedakan. Ya walaupun misalnya nih kita mencoba membuat nih kayak yang tadi saya itu aja nih misalnya recent update ini yang pertama tuh yang di Journal of Cardiovascular Development and Disease. Ya, yang ini kan recent update. Ini review. Kita pakai kata-kata recent update. Ya karena memang recent update gitu ya. Kalau cuman update aja orang yang sebelumnya sudah update berkali-kali gitu. Jadi bedanya apa? Ya bedanya hanya sebagian dengan orang lain. Tapi kita tidak mengutip
apa yang sudah direview oleh orang. Artinya yang kita sampaikan itu betul-betul menggunakan pemikiran kita gitu. Jadi bukan ya, oh ini karena sama kita tinggal mindahin gitu, bukan, kan plagiarism namanya. Ya kan? Ya jadi tetap ada bedanya, makanya jadi recent update. Tetap ada bedanya. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa tahu nih ya, karena memang biasanya editor itu akan ngecek di mesin pencari. Kira-kira nih judul ini yang kita masukkan udah banyak nggak sih orang gitu ya. Nah, ini salah satu strategi. Judul yang kita bikin, kita masukin aja ke Google Scholar. Berapa ribu paper tuh yang muncul di situ gitu aja. Kalau sedikit aman gitu ya. Tapi kalau sudah sangat banyak, kita cari kira-kira ada nggak yang mirip sama kita. Karena kan pasti dia akan muncul berdasarkan keyword, berdasarkan variabel atribut tadi yang ada di judul. Ya, jadi dari situ kita bisa menilai, oh judul ini walaupun banyak yang meneliti tapi belum ada, tidak ada yang sama. Nah, kok kayak gitu aman, silakan lanjut. Tapi kalau ternyata ada yang sama, ya cuman beda 1-2 kata doang, ya kalau bisa dimodif deh judulnya gitu. Atau misalnya dicari aja lagi review yang lain gitu, atau ditambah lagi reviewnya supaya bisa ada bedanya gitu yang signifikan. Ya, kira-kira kayak gitu ya. Oke, kemudian strategi yang tepat dalam menentukan judul untuk manuskrip systematic review. Wah, ini hampir sama dengan yang di atas ya. Agar judul tersebut tidak terlalu umum. Ya coba aja bikin dulu judulnya, kemudian copy paste ke Scholar. Banyak nggak judul kayak gitu-gitu? Ya, karena biasanya judulnya begitu-gitu aja kok sebenarnya diputer-puter gitu kan. Ya Prof ini ya, gitu. Pasti ada yang membedakan. Nah, makanya kita coba begitu. Ya, saya biasanya gitu tuh ngelihat kita bikin judul aja gitu, copy paste ke Google Scholar, udah cari. Kalau udah ribuan, wah berarti udah banyak sekali. Artinya udah banyak orang yang meneliti itu, mungkin nggak menarik gitu buat editor. Apalagi terkait tanaman tuh, kalau tanaman udah ribuan itu puluhan ribu, alamak udah banyak banget ini, cari tanaman lain aja deh gitu, ya, karena nggak menarik gitu, ya. Bisa nggak kita publikasi? Ya tetap bisa gitu ya, tapi tentunya jurnalnya ya, kita agak repot milihnya gitu. Ya. Hmm. Tahunnya, kok minimal tahun ya sampai yang terbaru. Itu maksimal ya. Ya minimal ya sampai kita dapat mencari terkait dengan itu. Mm-mm. Kalau ternyata yang terakhir berarti maksudnya 2 tahun itu yang terakhir. Kalau ternyata selama 2 tahun ke sini nggak ada ya bisa. Yang penting ada yang berbeda dengan review yang sudah dibuat oleh orang lain sebelumnya. Jadi kita cari dulu nih review-review yang sudah ada terkait dengan itu. Orang udah sampai mana sih, reviewnya apa saja sih? Oh ternyata yang terkait dengan ini belum nih, atau ternyata ketika kita mencari manuskrip yang riset artikel, ya original artikel, ternyata ada misalnya ada metode lain yang sudah dibuat sama orang, tapi di review terakhir tahun terakhir yang kita baca itu nggak masuk, itu masih bisa kita buat. Paling tidak ada yang membedakan dengan review terakhir. Oh iya, pasti harus ada yang beda. Kalau sama buat apa? Ya, itu ya. Oke, kemudian masukan terkait membuat judul dari penelitian yang memang dari segi jumlah sudah banyak yang meneliti namun tetap bisa menarik pembaca dan persetujuan penerimaan dari penerbit jurnal. Nah, ini kreativitas sebetulnya. Yang mau kita munculkan apa? Ya, gimana taunya gitu ya? Yang menariknya gimana taunya? Kalau misalnya penelitiannya sudah berjalan, ya mau nggak mau kita harus publikasikan dong ya.
Ya, kalau seperti itu mau nggak mau kita berkreativitas di judul. Ya, caranya gimana? Ya tadi kita coba bikin judul yang mencerminkan manuskrip kita, terus kita copy paste. Tapi kalau misalnya judul itu, bukan judul apa? Penelitian itu belum berjalan, kita bisa langsung aja mencari di Scholar gitu ya. Kira-kira walaupun misalnya sudah banyak nih katanya kan sudah banyak yang meneliti gitu ya terkait sampel itu misalnya. Kita harus bisa mencari kira-kira eh, apa yang belum gitu. Nah, taunya dari mana kan gitu ya. Nah, kalau seperti ini sebetulnya, wah ini kan balik lagi ya cara untuk meneliti ya. Jadi kalau seperti ini sebetulnya kita bisa memulai dari apa ya? Mungkin saya bisa merefleksikannya di farmakologi mungkin ya. Mungkin mungkin mudah-mudahan yang lain bisa menganalogikan ya. Jadi kalau bisa memang kita ketika mulai meneliti kita pilih dulu passion kita tuh apa gitu. Kita mau merujuk ke penyakit apa atau mungkin ke organ yang mana. Jangan ke sampelnya dulu gitu. Kalau sampel pasti udah banyak gitu kan. Ya, kalau kalau hanya sampel kemudian keluarlah semua aktivitas, nah lo bingung kita aktivitas yang mana ya yang belum gitu kan pasti bingung. Ya, jadi kalau bisa kita memulainya dari kita mau penyakit yang mana nih gitu. Organ yang mana. Karena sebetulnya banyak sekali chance kita untuk meneliti meskipun menggunakan tanaman yang sama dengan orang. Taunya dari mana? Ya taunya dari setelah kita mencoba mengeksplor terkait dengan penyakit tersebut. Dari situ kita akan ketemu target-target kan ya. Nah kan jadi lebih spesifik jadinya. Ketika kita sudah menentukan target, kita punya sampel, coba cari kedua-duanya keyword itu masukkan ke Scholar. Sudah ada nggak gitu? Karena tentunya harus lebih spesifik kalau bisa kita carinya. Kenapa? Karena dari sisi sampel kita udah nggak ada keterbaruan. Ya, kecuali misalnya memodifikasi proses ekstraksi, kalau memang belum ada ya. Tapi dari sampelnya tidak ada kebaruan nih. Berarti kan kita harus mencari kebaruan dari aspek yang lain. Dari aktivitas, oke dari aktivitas. Bagaimana cara milih aktivitasnya? Orang kita aja nggak tahu aktivitasnya apa. Ya udah kita mulai dari penyakit tadi, pasiennya kita di situ. Gitu. Ya, jadi lebih mudah kita beritahu terkait dengan target. Kalau misalnya sudah ada target ini dari tanaman ini, ya udah kita cari yang lain. Kalau gitu jangan memaksakan diri. Ya kan? Karena kan novelty-nya harus ada. Paling tidak misalnya kalau Magister paling tidak ada satu aspek yang novelty ya gitu ya. Nggak mesti harus dua-duanya. Kalau yang S3 kalau bisa jangan satu gitu ya. Kenapa? Seiring berjalannya waktu kita penelitian, tiba-tiba di tengah jalan ada yang publikasi yang sama dengan kita, habislah kita. Mau mulai dari awal lagi penelitiannya kan nggak mungkin gitu ya. Jadi paling tidak kita masih punya cadangan novelty gitu. Ya, kira-kira seperti itulah. Ya, mudah-mudahan bisa dianalogikan ke yang apa? Yang peminatan lain ya. Ya, oke. Baik. Udah ya? Oke, udah semua ya. Ya. Ya, lebih setengah jam ya. Ya Allah, ngoceh aja kerjanya sih. Halo, halo, terdengar? Jangan-jangan ini juga ini ada Dengar, Prof. ngomel. Oh, kedengeran. Alhamdulillah. Kirain saya ngomel sendirian nih. Enggak, Prof. Oke. Baik, Prof. Fadila, terima kasih banyak atas pemaparan materinya, sangat banyak dan sangat informatif sekali ya tentunya untuk pertimbangan-pertimbangan kita semua dalam memilih judul, manuskrip atau judul untuk publikasi. Baik, izinkan saya untuk reminder juga, tolong diisi untuk presensinya. Di situ ada pilihan sertifikat dan tidak sertifikat. Untuk sertifikat bagi mahasiswa farmasi UI ada pembayaran untuk 25.000, untuk selain mahasiswa farmasi UI adalah 50.000 ya. Silakan diisi di link yang tersedia. Baik,
terima kasih sekali lagi Prof. Fadlina, Prof. Munim, dan Bapak Ibu Mas Mbak semua yang sudah hadir di seminar series kali ini. Insya Allah nanti minggu depan akan ada seminar series lagi tentang pendampingan publikasi dengan topik yang berbeda. Jadi harap diluangkan waktunya untuk semuanya. Baik, mohon maaf kalau ada salah kata dari saya akhiri untuk seminar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nia. Terima kasih Terima Ibu dan kasih. Prof. Prof. Fadlina, Izin. Dunia. Ya, sama-sama.